Tapi tadi Anda sebutkan sekolah gratis. Betul. Apa yang Anda maksud dengan sekolah gratis ini? Jadi kewenangan gubernur itu hanya SMA. Jadi SMA, kemudian SLB atau SLTA. Kalau SMP, SD itu kewenangan daripada pemerintah kota kabupaten. SMA ini. Kemudian yang kita lakukan, di SMA ini ada yang miskin ekstrim. Artinya apa? Dia putus sekolah. Di Jawa Tengah itu hampir 160.000 anak-anak miskin ekstrim yang putus sekolah. Itu yang kita garap. Kemudian apa yang kita lakukan pendidikan? Kita gratiskan, Mas. Bang. Kita gratiskan sekolahnya, kita gratiskan internetnya, kita gratiskan bukunya, seragamnya. Sehingga secara tidak langsung dia mempunyai kualifikasi untuk sekolah kembali. Tidak putus sekolah. Itu dari pendidikan. Kesehatan juga sama, kita gratiskan. Artinya kesehatan itu harus mampu melayani seluruh masyarakat tanpa pandang bulu, terutama yang miskin ekstrim. Di mana itu? Kita dekatkan. Jadi miskin ekstrim yang banyak kan di kampung, Mas Hendy, di kampung-kampung. Ada puskesmas keliling. Kalau perlu di puskesmas membantu di tingkat kecamatan itu sudah harus ada dokter dan perawat. Sudah kita hitung itu. Sehingga secara tidak langsung pelayanan masyarakat kita lebih paripurna. Jadi kalau kita bicara urutan ya, skala prioritas ini, tadi kan Anda sudah menyebutkan soal kemiskinan, kemudian pendidikan, kesehatan. Ya. Nah, kalau saya tanya misalnya ada 5 program utama Anda untuk menyelesaikan masalah yang ada di Jawa Tengah, skala prioritasnya apa aja itu? Anak-anak muda Gen Z milenial. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda di Jawa Tengah? Karena anak muda kita itu 50,2%. Anak-anak muda kita di kampung, karena pembangunan kita itu awalnya dari kampung. Jadi kalau dulu punya Pak Pipit itu punya program Balin Deso, Kembali Bangun ke desa, memang desa. desalah yang merupakan sentra kreatif untuk pembangunan kita. Anda percaya itu? Saya percaya itu. Contoh misalnya, anak-anak muda kita, anaknya petani itu sekarang nggak mau dia jadi petani. Artinya di sana sebenarnya harus ada potensi desa yang bisa dieksplorasi oleh anak-anak muda. Supaya mereka tidak migrasi ke kota. Ya, dengan apa? Kita punya namanya program pemerintah petani milenial. Oke. Petani milenial. Apa yang dilakukan di situ? Petani milenial di masing-masing kecamatan kita punya program namanya rumah kreatif. 1 rumah kreatif di masing-masing kecamatan. Akan kita dirikan di sana. Dengan cara kita punya kartu zilenial. Jadi kartu itu akan zilenial untuk anak-anak muda. Apa itu zilenial itu? Jadi kartu itu kita gunakan untuk anak-anak Gen Z dan milenial. Okay. Jadi anak-anak Gen Z milenial itu jumlahnya di Jawa Tengah ada 50,2%. Besar sekali. Dan ini merupakan backbone-nya pembangunan Jawa Tengah. Jadi tulang punggungnya Jawa Tengah adalah anak-anak muda yang harus kita fasilitasi mempunyai daya kreatif dengan kartu zilenial itu. Manfaat dari kartu ini persisnya? Kartunya manfaat adalah dia harus punya workshop. Jadi syarat harus mengikuti workshop yang telah ditunjuk. Di seluruh kecamatan sudah ada nanti. Kecamatan-kecamatan ada rumah kreatif, 1 kecamatan 1 rumah kreatif yang isinya diantaranya adalah anak-anak muda kita kasih kartu zilenial. Kita kasih ngopi gratis di situ, kita kasih internet gratis, sehingga secara tidak langsung sesuai apa topiknya saat itu. Mungkin petaninya bisa, industri kreatifnya bisa, mungkin terkait dengan lowongan kerja bisa, mungkin keterampilan yang punya sertifikasi bisa. Sehingga ke depan anak-anak kita sudah punya mau kemana dia akan melaksanakan basisnya. Dengan didampingi oleh dinas-dinas terkait di wilayah kita. Manfaatnya apa buat dia? Manfaatnya dia akan mempunyai nilai lebih. Contoh misalnya, kalau anak-anak muda kita itu pengen hal yang sifatnya instan, kita petani kan macam-macam. Ada namanya petani kesenangan, kalau menurut versi saya. Petani kesenangan itu tidak perlu sawah yang lebar, yang luas. Kesenangan itu adalah petani yang bisa diciptakan, bisa membuat harga sendiri, bisa memasarkan sendiri, menjadi hobi dia. Contoh, nanam durian montong, contoh sayuran yang tidak ada efek sampingannya, organik ya, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga anak-anak akan lebih tertarik dengan yang sifatnya kreatifnya sendiri untuk kesenangan. Dan juga di masing-masing desa akan kita buat produk unggulan.
Jadi desa-desa itu kita punya produk unggulan yang macam-macam. Di sana ada desa di wilayah Pemalang itu Mangga Istana. Di Batang itu ada namanya Empeng dan lain sebagainya. Itu dari kampung semua itu. Banyumas Bawor dong disebut juga Bawor dong. ada juga. Jadi anak muda itu kita tarik untuk bikin kegiatan yang kreatif yang dia bisa menumbuhkan daerahnya sendiri. Melalui kartu tadi. Lewat kartu itu. Zilenial. Zilenial. Dan bonusnya itu dapat ngopi dan internet. Bagaimana caranya? Gini. Jadi di Jawa Tengah Ini itu kayak kartu untuk bisa bayar kopi dan internet. kopi dan internet. Oke, terus? Jadi di Jawa Tengah itu ada yang kurang ya, internetnya hampir 102 desa yang belum ada internet. Makanya ke depan akan kita gandeng perusahaan yang internet biar 100 desa itu terpenuhi. Dengan begitu internetnya sudah dapat, pendampingnya sudah dapat, minimal seluruh desa akan menjadi literasi untuk kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.